قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا ربي يا الله سلام علينا ربيع الثاني ولنا المعنى وخيف منا فعل من هذا وكن وكني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الثاني أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض بعد كريم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع شبهوا بأن من الظهور مثل ما قد جاء في سلمي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلانية الفتوح والمنو والرسوخ وطابة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة مشايخنا والمعلمين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين وأهل الطرق الموصلة أجمعين وخصوصا إلى روح شيخنا ومربي روحنا المقبول أخينا الأستاذ أحمد بدر بن هاجي سلهي وثم إلى روح المقبول المرحوم كي هاجي نصوحا أبو بكر بن ثم إلى جميع المصنفين ومؤلفين الكتب الذي تعلمناها وعلمناها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الكتب العلمي أبي حامد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي وشارحه عبد المفتي محمد نواوي بن عمر الجاوي البنتني رضي الله عنهم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وكن في جميع قيامك مطرقا قاصرا نظرك على مصلاك فذلك أجمع لهمك وأجدر لحضور قلبك. Sampai situ ya. Halaman 48 baris 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 dari bawah. 15 dari bawah ya, yang pinggir ya.
Wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nazrika ala musallaka fazalika ajma'u lihamdika. Wa kun dan jadilah engkau Wa kun dan jadilah engkau fi jami'i qiyamika di dalam seluruh keadaan berdirimu, mutriqan menjadi apa? Mutriqan orang yang menundukkan kepala. Qasiran lagi terfokus atau tertuju nazrika pandanganmu ala musallaka atas tempat sholatmu fazalika maka yang demikian itu ajma'u dapat mengumpulkan atau dapat memusatkan lihamika bagi hatimu wa ajdaru dan lebih dekat lihuduri qalbika bagi kehadiran hatimu. Jamaah sekalian, berkelanjutan mengenai tuntunan sholat lengkap yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa manakala ketika kita berada dalam kedudukan berdiri pada sholat kita, hendaklah kita mutrikon, kepala kita tundukin. Apanya yang ditundukin, Pak? Kepala, bukan pundak ya. Karena terkadang orang salah paham kalau sholat itu pengen khusyuk, caranya pundaknya ditundukin jadi begini dia. Tuh, ya kan? Ada yang orang sholat sampai begini. Karena bukan karena bongkok ya. Kecuali bongkok dah. Kalau udah bongkok udah begini aja dia. Ya, susah dilurusin. Tapi badan itu tetap lurus, tetap tegak, yang turun, yang nunduk Pak. Ini begini nih Pak sholat yang benar. Bukan begini. Ya. Pengen kelihatan khusyuk, pengen mendapat khusyuk, badan yang dia gini. Bukan, Rasulullah itu tegak, sholatnya itu tegak Pak Rasulullah. Begini, tapi palanya. Nah itu dia yang benar ya. Jadi yang disuruh nundukin mutrikon itu adalah menundukkan kepala sekaligus qasiran. Ya, sekaligus qasiran nazrika, yaitu dengan memusatkan pada pandangan kita. Jadi selain nunduk, pusatkan pandangan kita kemana pandangan kita terpusat, yaitu kepada musalla ala musallaka, yaitu tertuju kepada tempat sholatmu. Tempat sholat yang dimaksud tempat sujudmu. Karena makna sholat itu adalah maknanya sujud, berarti terfokus, terpusat kepada tempat sujud, itu yang benar. Kenapa melakukan itu? Kenapa disuruh demikian? Karena fazalika ajma'u lihamika. Karena yang begitu nanti bisa memusatkan seluruh hatimu dan juga lebih dekat untuk kehadiran hati, ketimbang kita memandang ke depan atau memandang kalau ke atas. Nah itu kalau ke atas dan ke depan maka akan pecah perhatian. Kalau ke depan ntar ngeliatin baju orang, betul ya? Kalau ke depan ngeliatin baju orang, ngeliatin orang, gua nggak demen sembahyang di belakang dia ini. Waduh belagu amat ya, sembahyang makin di depan gua, gitu ya? Nah itu terpecah perhati, terpecah konsentrasi kita.
Makanya yang bagus suruh nunduk. Bahkan dikatakan Bapak sekalian, ini harus tetap keadaan demikian tetap berlaku, ya. Meskipun andai kata kita sholatnya itu sekalipun di hadapan Ka'bah, meskipun di hadapan Ka'bah nih Bapak sholat tawaf, sholat sunnah tawaf di depan Ka'bah tuh kan, atau sholat wajib adanya di posisi depan, nggak boleh sholat depan Ka'bah ngeliatin Ka'bah, nggak boleh. Aja kebayang begini, ini dia Ka'bah ya, yang gue sembahyang di Rengas agak kelihatan. Nah, sekarang ini dia nih, itu nggak boleh Pak. Meskipun sekalipun kita sholat di depan Ka'bah, tetap terfokus, tetap ke bawah. Au khalfan nabi, atau sekalipun kita sholat, andaikan masih ada nabi, andaikan Rasulullah jadi imam, nggak boleh ngeliatin Rasulullah, tetap ngeliatin bawah, walaupun di depan Rasulullah. Jangan pikiran kita, bukankah lebih utama kita memandang Rasulullah? Iya, tapi kalau sholat ke bawah tetap. Walaupun sholat jenazah, nah itu, walaupun sholat. Jadi kalau kita sholat jenazah nih, depan kita jenazah, jangan ngeliatin jenazah, tetap aja ke bawah. Kadang-kadang kita salah tuh, malah ngeliatin burung batang ya kan. Mestinya tetap aja begini nih. Sholli ala hadhil janazah, usolli ala hadhil janazah, arba'at takbiratin fardhu kifayatin, Allahu akbar. Tetap aja begini kan. Jangan ngeliatin burung batang. Kita liatin ntar ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mana kebalik lagi tulisannya. Jadi orang masang tulisannya kebalik. Jadi kita perhatiin nggak menjadi kebalik ya, rojiunnya di kanan, ya kan? Ya itu sampai nanti bisa memecah konsentrasi. Maka posisi begitu Pak. Sampai jangankan sholat di sini yang jauh dari Ka'bah, jangankan sholat di sini yang imamin saya atau yang imam kita Ustadz Agung, di depan kita Nabi jadi imam, nggak boleh kita lihat. Tetap terfokus ke bawah. Itu. Maka para ulama fikih menyatakan sholat matanya ke depan itu posisinya bukan afdol, yang afdol itu ke bawah. Sholat menghadap ke atas itu jadi makruh. Sholat menghadap begini tuh ke atas, itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ada dalil menyatakan jihadus sholah Ka'bah. Jadi jihadus sholah qiblah, wa jihadud du'a as-sama. Jadi arahnya orang sholat itu menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke kiblat, berarti dia ke bawah. Adapun menghadapnya doa itu ke langit, maka sekali doa itu utama kalau kita ngadep ke langit. Ya Allah, gitu ke atas. Matanya karena jihadul doa sama jihadus sholat al-qiblah. Makanya makruh kalau orang sampai lagi sholat dan jangan begini, makruh tuh. Ya, kalau kita sholatnya di masjid kubah emas, kubah jidian, itu kan kubah dalamnya cakep. Ada orang sekali-kali datang ke situ cakep banget ya begini. Iya, kan ya, itu cakep Pak, itu kubahnya dari itu ada awan-awannya. Pernah ke sana nggak Pak? Pernah ya? Nah iya, udah ngelihat kubahnya kan? Dari dalam, cakep kan? Cakep Pak. Sampai cakep kan semuanya begini. Dari ke atas ya. Itu makruh Bapak sekalian ya. Maka tetap itu pandangan kemana? Ke bawah. Wa iyyaka, dan hindarilah oleh kamu antal tapita untuk menoleh. Wa iyyaka, dan jauhilah olehmu
antal tapita agar atau untuk menengok kamu yaminan baik ke kanan wasimalan dan ke kiri di sholatika di dalam sholatmu jauhi jangan tengok kanan tengok kiri jangan meskipun kalau tengok kanan tengok kiri tujuan bukan karena lakbun karena bercanda main-main tujuannya bukan main-main, kalau tujuannya main-main batal. Jadi sholat tengok ke kanan, yang satu tengok ke kiri, main tengok-tengok gitu. Ya, ngadu mata, main kedip-kedip mata titik. Itu jadi batal Pak. Ada itu main-main. Tapi andai kata nggak main-main, ada aja orang iseng sholat tengok kanan, tengok kiri, gitu-gitu. Di sembahyang lehernya nggak bisa diem tuh. Itu kalau tidak unsur sengaja, unsur bercanda, main-main nggak batal Pak, nggak batal. Karena yang namanya ini kepala itu bukan seperti halnya pergerakan sendi tangan. Kalau bergerak tangan, bergerak jalan itu bisa batal dalam 3 kali gerakan sekaligus. Nah, ini Bapak mau begini-gini sebenarnya nggak ada yang ngomelin Pak. Sekarang gimana Ustaz? Bodo amat, Ustaz dia dah. Cuman ada cumannya, ini hukumnya makruh sehingga ada hadis mengatakan begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma'il tafata 'abdun qattu fi sholati illa qala lahu rabbuk. Manakala ada seorang hamba Allah lagi sholat dia tengok, maka kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala langsung. Allah yang menegur langsung. Maka kata Allah Ta'ala, aina taltabid ya ibn Adam, kamu mau nengok kemana sih? Kata Allah Ta'ala begitu dalam hadis. Bukan Allah yang langsung bicara, karena dia langsung lagi menghadap Allah. Kata Allah, aina taltabid ya ibn Adam, lu mau nengok kemana sih? Gitu ya. Ana khairun mimma taltabidu ilaih. Bukankah aku yang paling baik? Kata Allah Ta'ala, daripada yang kamu mau tengok-tengok itu. Misalkan nengok karena di samping kanan wah sarungnya BHS kali, betul kan? Lalu sebelah kiri jasnya bagus banget itu. Emang kata Allah aku lebih jelek dari jas? Apakah aku lebih jelek dari sarung BHS? Sehingga kamu bisa-bisanya lagi sembahyang nengok saudara. Itu Allah Ta'ala marah. Makanya hukumnya makruh. Ya, sebatas makruh kalau memang bukan karena unsur main. Tapi kalau udah unsur main-main, maka dia menjadi hukumnya adalah batal. Itu tadi nengok terus kemudian satu nengok lagi, gitu tuh. Ya, gitu jadi syarat pakai pala gitu. Ini kayaknya kalau yang begini nih mau ngumpat barang. Bentar ya, kalau begitu dia sujud tuh comot gitu, kira-kira itu syarat. Itu udah pasti batal ya, karena ada unsur main-main. Baik jemaah, jadi yang pertama kita diperintahkan ketika ditanya sholat itu bagusnya ngelihat kemana, kan gitu ya. Maka sholat yang paling bagus dan itu dilakukan oleh Rasul sebagai contohnya itu pada saat kita sholat berdirinya kita sepanjang berdiri kita yaitu melihat ke bawah. Gini Pak, saya pernah dapat kecerangan ada seorang habib menyampaikan dalam satu medsos, kenapa kita ini diajarkan untuk fokus melihat ke bawah, agar supaya kerja kita, dunia kita, apa yang kita kerjakan juga menjadi fokus satu titik kayaknya. Kan kadang-kadang kita suka ngambang ya, betul kan? Ini belum rapi, udah dikerjain. Oh no, ibaratnya kita nembok, baru belum disemen, udah ngurusin genteng, kan gitu ya? Agak rapi-rapi kan? Nah itu salah satunya biar kita lebih fokus. Bagus, orang yang fokus. Yang kedua, itu bisa obat mata Pak. Bisa buat obat, bahkan bisa mengobatkan kacamata mata yang penyakit minus. Penyakit minus itu bisa lepas kacamata kalau dia sholatnya fokus Pak, satu titik aja.
Satu misalkan tuh ada gambar karpet ya, kita mengambil yang mana pandangan kita tuh? Oh yang titik putih, udah itu aja tuh Pak. Selama sholat 4 rakaat, selama sholat 2 rakaat, itu aja kita lihat tuh. Gampang nggak Pak? Nah, coba begitu. Kalau susah, Bapak kalau sembahyang taruh dulu cepet. Nah, taruh di situ dah. Kira-kira ya, fokus kan? Duit cepet. Tahu sendiri mata kita kan mata. Nah, itu jangan sampai katanya begitu Pak. Tapi wallahu alam ya, itu pernah banyak dilakukan mujarobat, tajarrud atau dilakukan penelitian begitu berkali-kali bahwa orang yang fokus satu titik di bawah tempat dia sujud, satu titik aja Pak. Andai katakanlah ada gambar karpet, kita titik satu ini yang jadi fokus kita. Kita begitu sujud, bangun, dari sujud duduk melihat itu lagi sampai terus selesai sholat, kecuali salam baru assalamualaikum, baru nengok ke kanan dan ke kiri. Itu saking dahsyatnya ditemukan oleh penelitian dari yang terkena penyakit mata minus. Tapi kalau untuk ngobatin mata duitan saya nggak jamin tuh. Ya, emang udah dasar dari sononya ya. Mata duitan. Baik. Summa kabbara. Selanjutnya selesai dalam keadaan berdiri, tidak tengok kanan dan tidak tengok kiri, kemudian lanjutkan summa kabbara, lalu kemudian bertakbir liruku'i, untuk ruku. Ya, takbir ruku ya. Takbir Allahu Akbar, ruku kita takbir. Warfa, dan kemudian tidak hanya takbir saja, warfa dan angkatlah oleh kamu yadaika, akan dua tanganmu seraya begitu takbir Allah angkat. Kan kalau mau ruku kita ngangkat tangan Pak. Karena ngangkat tangan itu dalam keadaan sholat kita terdapat hanya dalam 4 tempat angkat tangan. Pertama takbiratul ihram, 1 ngangkat kan. Kemudian mau ruku Allahu Akbar, angkat tangan tuh Pak. Kemudian bangun dari ruku sami Allahu liman, sunnah ngangkat tangan Pak. Nanti ngangkat tangan lagi itu setelah tahiyat awal, tasyahud awal tahiyatul barakatuh gitu. Washolli ala sayyidina Muhammad. Allah ngangkat kan? Jadi hanya 4 ngangkat. Jangan mau sujud ngangkat Allahu Akbar. Ada orang mau sujud, saya lihat sujud orang ngangkat ya. Mau sujud ngangkat. Mau sujud mah nggak usah ngangkat. Ya. Jadi bangun sujud, bangun dari sujud mau duduk nggak usah ngangkat Allahu Akbar, nggak usah. Kemudian mau sujud ngangkat lagi Allahu Akbar. Enggak, ngangkat tangan itu hanya diperkenankan atau hanya diperintahkan pada 4 tempat. Takbiratul ihram ngangkat tangan. Tapi ini sunnah sifatnya Pak, nggak wajib. Pokoknya Bapak malas, gua lagi malas banget ini ngangkat tangan gua, gitu aja Allahu Akbar, gitu aja. Pak, malas begini juga nggak apa-apa, nggak mau. Gua malas juga megangin perut, akhirnya dipegang gini aja nih. Ya, sah nggak tuh? Sah. Maka ketika Bapak berada pada kondisi sholat sedunia, namanya di Masjidil Haram, nanti macam-macam tuh ada orang. Takbirnya nggak pakai begini di samping kita, Bapak dia begini aja. Allah Akbar, gitu aja. Jangan diomelin Pak. Jangan ya, orang Nigeria, orang Syria itu yang sembahyang, kita orang rengas, ya. Tapi itulah kenapa banyak ulama menilai bahwa Muslim di Indonesia Muslim yang paling rapi, Dia mah kalau lagi sholat ada orang sholat kagak bakal dilewatin, itu berarti orang rengas. Betul? Cuma orang mana-mana di negeri belahan dunia yang lain lagi sembahyang jalantain aja, seruduk terus, ya kan? Padahal kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama kita palangin dulu
ya kita talangin. Kalau ada orang yang mau sholat kita boleh malangin, nggak batal Pak. Cuman kayaknya ribet banget ya, kayak di parkiran ITC seperti begini tuh, ya kan? Ya, gitu. Di samping kan saya mengatakan kalau kita udah gini ini aja masih ngotot, itu juga boleh dikepuk Pak. Ah, cakep dah tuh, ya kan? Boleh dikepuk. Tapi kemudian dalam riwayat yang lain, hatta kotalah, tapi dia masih ditusuk pun nggak salah kita. Cuma jangan dipraktekin, besok semuanya megang golok sih, lewat waduh, aja gitu. Ada PRT kan? Kena pasal kita ya. Kenapa lah? Korban penusukan gara-gara lewat sholat di depan Asidikia, langsung viral ya, viral langsung itu luar biasa. Hatinya begitu Pak. Ada kondisi kita sholat seluruh dunia terkumpul, ada yang model macam-macam. Ada yang tangannya begini, Allah, Allah Akbar. Ada yang begini, Allah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang megang pusat, ada yang megang manuk. Oh manuk. Ada yang begini, Allah Akbar. Lah iya, ngapa itu? Ada yang begini aja sembahyang. Ya Allah, macam-macam ya. Macam-macam. Tapi pada prinsipnya asalkan pada konteks furu'iyah, khilafiyah nggak ada masalah. Cuma ada cumanya. Karena Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi, sholat kalian kama ra'aitumuni usolli. Tapi sholatnya sebagaimana kau pernah melihat aku sholat. Bagaimana cara sholatnya Nabi? Ya begitu tadi, diangkat tangan hazwa mangkibai. Kemarin kan begini ya. Sama ngangkat mau ruku juga begitu kita. Allah mau ruku sama begitu juga Pak. Allah sama dengan posisi mengangkatnya waktu takbiratul sama mereknya semua begini. Jangan mentang-mentang mau ruku deh Allah gitu dong. Allah jangan, tetap begini posisi gitu. Ya nanti dalam satu riwayat pernah disebutkan Rasulullah akan mengenali yaitu umatnya yang suka mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nanti itu yang dia bakal kenali. Umatnya Nabi, ya, mana buktinya? Nanti ketahuan sama Nabi. Nah ini yang angkat tangan, ini yang kagak gitu. Tentu yang diutamakan yang ngerjain sunnahnya. Ya kan? Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ibil. Itu aja Pak. Itu pengen sampai ngapain sih Ustaz capek-capek jelasin ruku begini, ruku ngangkat tangan, gua mau malas. Ya enggak apa-apa urusan dia ya kan? Maunya yang malas, gua mau malas lah. Ya orang begitu aja juga sah kan gitu ya. Nah ini jadi masalah man ahabba sunnati, siapa orang yang cinta gemar dengan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i. Nah itu ada ma'iyahnya. Kalau kita khusus ngikutin sunnah Nabi, nanti ada ma'iyah. Ma'iyah itu dekat sama Nabi, bareng sama Nabi. Kalau yang kagak ngikutin sunnah Nabi, nanti dia akan dekat sama Allah, tapi nggak dekat sama Nabi. Karena dia jalani perintah Allah, meninggalkan perintah Nabi. Gimana rasanya kita nggak bersama dengan kekasih kan begitu Pak. Kata makalah mengatakan samul khiyat ma'al ahbab midanun. Lubang jarum kecil nggak Pak? Lubang jarum kecil nggak Pak? Tapi di lubang jarum bersama dengan sang kekasih berasanya luas kayak lapangan bola. Padahal lubang jarum kontrak rumahnya kecil Pak, selonjoran doang. Tapi kawinnya mau bidadari, gimana Pak? Biarin dah, bocor dah ya kan Pak. Udah rumahnya sempit, kawin sama janda tua. Gimana kira-kira? Artinya walaupun medan luas tapi bersama musuh berasa sempit Pak. Ini kan gede nih.
Tapi ada musuh kita di depan, betah nggak kita? Pakai dia di depan gua lagi. Pokoknya nantangin banget nih, kan gitu ya. Agak betah tuh, duduknya mingsa udah pengen keluar aja ya. Padahal tempat lega, samul khiyat ma'al ahbab midan. Jadi betapa tempat walaupun sempit kalau bersama kekasih berasa luas. Bagaimana kalau kita nanti bersama ma'iyah namanya? Kana ma'i bil jannah itu Nabi. Maka kerjain Pak sunnah ya. Warfa yadaika, dan angkatlah dua tanganmu ya. Summa kabbara liruku warfa, dan kemudian angkatlah olehmu yadaika akan dua tanganmu kama sabaqo, sebagaimana yang sudah lalu. Berarti cara-caranya udah diajarin kemarin apa ya? Waktu kita ngangkat tangan takbiratul wa madda takbir, wa madda at-takbiro, dan panjangkanlah akan at-takbiro takbir ilantihai ruku, sampai habisnya ruku. Jadi gini Pak, takbirnya kita nih waktu ruku Allahu Akbar, sampai barnya itu selesai, sampai barnya itu pada posisi ruku. Kan ruku itu bungkuk gini ya, kan tadinya berdiri nih Allahu Akbar, nah barnya ini sampai bar begitu. Kan ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bener ya? Kita takbiratul ihram aja deh, Allahu Akbar. Waduh, imam sini ada nggak gitu? Allahu Akbar. Jangan Pak, Allahu Akbar. Dari sampai sama ruku, Allahu Akbar. Tuh, bannya sampai selesai posisi menjadi ruku. Kata Imam Al-Ghazali menarik di sini Pak. Kenapa gerakan ruku dengan takbir itu harus bersamaan, berbarengan, habisnya takbir bersamaan dengan sempurnanya ruku. Maksudnya ila wusuli haddi, sampai pada haddur ruku. Haddur ruku itu sampai begini nih Pak. Kita sering diajarin Allahu Akbar. Terus kemudian dijelaskan yaitu summadok rohataika, lalu letakkanlah dua tanganmu, dua telapak tanganmu ala rukbataika, kepada dengkul. Ini hadur ruku namanya. Jadi posisi ruku itu adalah sampai kita menaruh telapak tangan kita di dengkul, jangan di atas kalau atas dengkul di paha namanya. Kalau naruh tangan di paha berarti dengak kita begini. Nggak sampai bungkuk. Jadi kalau bapak nyari taruh tangannya di paha, pasti agak dengak, karena kita keganjil tangan. Kalau di bawahnya dengkul terlalu bungkuk. Ada orang rukuk naruh tangannya di betis ini, betis depan begini loh. Berarti ngelewatin dengkul ya. Yang pas udah di dengkul Pak, mengapa lebih-lebihin sih? Itu terlalu bungkuk. Belum lama saya tuh ngeliatin tadi tuh lagi ngintip medsos, ada ibu-ibu sholat tawaf depan Ka'bah, begitu tangan sampai di betis, artinya di bawah dengkul. Jangan, itu terlalu bungkuk namanya. Terlalu bungkuk, kalau begini tuh bungkuk. Ada juga yang di atas dengkul, berarti di paha, terlalu dengak. Padahal yang dimaksud dengan ruku itu al-inhina, jadi membungkukkan badan. Nah, hadur ruku begitu Pak. Tangan kita memegang dengkul, dua dengkul, asobibuka mansuroh. Kemudian jari-jarinya direnggangin Pak. Jarinya renggang tuh, jangan rapet. Renggang, tapi renggang waston, sedang-sedang aja begini, jangan renggang sampai begini banget nih, dicekal begini nih. Ya tapi agak renggang sedang-sedang aja. Jangan juga rapet, jangan rapet. Kemudian wansob rukbataika, kemudian tegakkanlah dengkulmu, jangan nekuk begini. Jangan benggang, jangan ngegang. Kalau ngegang Pak, ngegang itu gini. Kalau orang rukuk gini.
begitu tuh. Dia mestinya dekat, jangan begini, ya. Kalau begini terus begini tuh yang haram tuh. Ini haram Pak, namanya rukuk gaya anjing. Ya, ini yang haram dalam sholat. Kan kita dijelaskan tuh ada penjelasan 8 cara hewan dalam sholat. Kemarin ada judul khutbah 4 sholat, 4 hewan sedang sholat. Ada 4 hewan sedang kabukuru, seperti turunnya onta. Turunnya onta itu dia kalau sujud dari berdiri, dari itidal mau sujud itu yang jatuh tangan duluan, namanya kabukurul ba'ir. Seperti turunnya onta itu kalau turun dia kaki duluan atau tangan duluan tuh. Padahal yang turun itu kalau sujud dengkul tangan baru jidat. Tuh kaltapat saklab seperti tengok-tengoknya serigala. Assalamualaikum tadi bilang gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah itu benar. Tapi kalau assalamualaikum gitu tuh. Atau biasanya anak SMA tuh. Bayangin main buru-buruan. Ya kan? Takut bel ujian. Assalamualaikum pas. Itu namanya kaltapatin saklab, seperti tengoknya serigala, atau seperti matoknya burung gagak. Itu ciri ada 4 hewan yang sholat. Ya, ada 4 hewan yang sholat. Jadi itu kita diajarin bahwa pada saat ruku itu kedengkul kita ditegak, wa madda zohrika, dan meluruskan punggungmu, wa unukuka, dan juga meluruskan leher dan punggung lurus, ya, warok saka, dan juga kepalanya juga lurus, jangan tengah, jangan bungkuk. Itu tadi nggak boleh bungkuk begitu, tapi jadi lurusnya leher, lurusnya zohar, lurusnya punggung, lurus semua, nggak boleh terlalu begini. Itu Imam Ghazali detail banget, merinci bagaimana Rasulullah meletakkan lehernya, memposisikan zohar punggungnya, memposisikan kepalanya. Jadi nggak boleh nunduk begini, Pak. Jadi pertanyakan itu orang yang sholatnya megang betis, itu dari mana riwayatnya? As-sahifatil wahidah, sebagaimana satu halaman. Jadi satu halaman atau satu lembar. Kalau lembar itu kan lurus, nggak bengkok, lembar halaman. Jabi mirbaika jambaika, dan kemudian merenggangkan sikutmu dari lambungmu. Jadi ruku jangan begini, tapi tetap kayak yang kita lakukan. Jadi ini sikut sama lambung enggak. Kalau perempuan dijepit. Kalau perempuan rukunya jepit begini, Pak. Jepit. Emang apa yang jepit? Dia nahan ininya, Pak. Kalau bapak kan nggak ada, makanya jadi gini. Ya. Kalau perempuan bukan alasan begitu. Mau apa kalau perempuan kalau ruku dia kempit begini, Ustaz? Ada yang bilang kan cuma ada payahnya. Bukan. Mengapa ditahan gitu? Bukan. Kalau perempuan lebih masturah, dia harus lebih tertutup. Jadi perempuan mah jangan rukunya benggang begini. Wah, perempuan jagoan namanya. Ya berarti bininya pitung kali itu dia. Lain kuda-kudanya. Kalau perempuan harus lebih masturah, harus lebih tertutup dia. Ya. Siap sampai situ ya. Ya begitu Ji. Maaf, barangkali ada yang mau bertanya untuk hal ini, barangkali kurang jelas atau mau bertanya silakan. Ya, mungkin 1 atau 2 orang lah, silakan. Pertanyaan? Saya lagi mana duluan? Ya.
Iya, boleh silakan. Waalaikumsalam. Untuk makmum selain amin apa yang bacaan yang dijalankan kayak Oh iya, betul. kedua tadi Ustaz bilang bahwasanya pada saat kita berdiri mau menuju ruku itu kita membaca takbirnya Allahu Akbar yang lengkap sampai kita posisi ruku. Iya, Itu betul. berlaku untuk imam saja ataupun makmum. Oh iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kapankah atau saat kapankah di manakah letak menjaharkannya atau membaca kerasnya makmum pada sholat berjamaah? Ini tanyakan dulu sebelumnya. Maka hanya ada dua tempat, Pak, diperbolehkan makmum atau disunahkan makmum untuk menjahar. Jahar itu adalah batasannya ketika dia mengeluarkan suara terdengar oleh orang di sekelilingnya atau di sampingnya, itu namanya jahar. Kalau sir, lawannya jahar adalah dia hanya mengeluarkan suara sekedar terdengar oleh telinga sendiri, itu namanya sir. Jadi sir itu bukan nggak suara sama sekali, Pak. Salah kalau orang itu kan kita disuruh sir kalau sholat. Sir, jangan ada suaranya. Itu suara begitu semua. Ya, itu mah bukan sir, kentut itu mah. Betul ya? Yang namanya sir ada suara tetap. Allah. Jadi imamnya Allahu Akbar. Begitu. Jangan imamnya dong Allahu Akbar. Imamnya gitu. Itu sembahyang apa? Ya, itu sir tadi itu. Jadi sir itu adalah seseorang memperlahan suara, bukan nggak keluar suara, tetap keluar suara. Allah, yang salah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum di belakang serupan kali itu. Kalau enggak dia sentimen sama imam. Emang lu doang yang bisa jadi imam. Allahu Akbar, yang di belakang Allahu Akbar. Wah, kata imam yang di belakang, dia nyanyiin dulu kali ya. Ngomong jadi imam, jadi begitu. Karena itu mengganggu, Pak. Makanya nggak boleh dikeraskan ya. Tapi sekali lagi bukan berarti nggak ada suara. Satu, kedua, lalu kalau sholat berjamaah, bolehnya ia mengeluarkan suara sampai keras, terdengar kepada imam. Itu hanya dua tempat, yaitu begitu bersama waladhdallin. Nah itu keluarin tuh, Pak. Bapak kalau pengen paduan suara, ngeluarin di situ tuh baru ngeluarin. Tapi jangan gede-gede, Pak, kayak bocah. Waladhdallin. Amin. Aki-aki di sana jantungan. Jangan. Ya sekedar terdengar oleh suara si imam. Yang kedua, pada saat imam membaca doa qunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Makanya qunut kan terkadang ada 4 versi tuh, Pak. Tapi saya lebih memilih yang pertama. Yang paling bagus adalah menjaharkan dan mengangkat tangan. Jadi nanti ada 4 versi, Pak, soal qunut. Bapak jangan berantem dalam hal ini. Yang pertama adalah yang paling bagus ini dia angkat tangan dan kemudian dia jaharkan. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Ada yang kedua jahar tapi nggak angkat tangan. Allahumma hdina fiman hadait, amin, tapi nggak angkat tangan. Ada yang kemudian adalah ngangkat tangan tapi nggak dijaharin. Kalau tadi kan jahar nggak angkat tangan. Kalau yang ketiga adalah dia ngangkat tangan tapi nggak dijaharin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman hadait, wa tawallana fiman tawallait. Saya kata ini belum dikasih bulanan kali imamnya. Enggak semangat kan? Kalau begitu sembahyang gimana, Pak? Padahal amin yang tadi dijaharkan kesempatan buat para makmum pada saat baca makanya kenceng nih, Pak. Kalau di sini kenceng ya? Berarti beres bulanannya ini. Mengapa saya kata Allahumma hdina fiman hadait, amin. Makmum jadi begitu.
Orang lama nih ngantuk terus main subuh gini. Alhamdulillah biman hadait, amin. Amin. Amin ya, pulas dah, ya kan? Ada yang tidak jahar dan tidak ngangkat. Jadi dia diam doang. Diam aja dah dia. Allahu Akbar langsung sujud. Tapi dia punya tuh Pak. Nah, itu modelnya. Ada yang keempat. Nah kita kalau saya sih lebih cenderung milih yang yaitu menjaharkan dan mengangkat tangan. Itu yang terakhir apa lagi tadi ya? Apa Bang Zul? Oh iya betul itu tadi. Jadi makmum juga baca sama. Cuman bacaannya tadi sir. Bacanya dia sir juga. Allahu Akbar itu kan makmum ya. Nah setelah si imam hadur ruku baru makmum nyusul. Allahu Akbar gitu. Jangan dibarengin. Allahu Akbar Allah. Makmum jangan. Tapi makmum itu kan tidak dia mengikuti gerakan mengikuti ya. Yang namanya orang ngikut itu Pak dia duluan baru. Nah kalau barengin namanya ikut kagak? Bukan, itu persaingan berat. Jadi salah Pak orang mutaringan bareng bukan bareng, tapi namanya kalau ngikut berarti dia duluan baru kita justru mengikut. Jadi tetap sir juga. Keterangan tadi begini Pak, kenapa Imam Ghazali menyeragamkan antara takbir Allah panjang ya, madad takbirnya panjangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kependekan. Kata Imam Ghazali li alla la lam yakhlu agar supaya tidak kosong orang sholat daripada zikir. Pentingnya Pak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dah begitu agar supaya tidak ada celah kosong zikir dalam sholat. Sebab kalau orang ada celah kosong dalam zikir, di situ kesempatan setan khonzab yang kemarin kita lagi cari-cari. Namanya setan khonzab, setan pengganggu sholat. Setan pengganggu, dia bisa masuk tak kala ada posisi bolong dalam sholat, yaitu Allahu Akbar, Allahu hamidah, Allahu Akbar. Itu pasti Pak, dipastikan saya Ghazali pasti kesetanan tuh. Pasti apa? Maka orang yang nggak pernah putus dari zikir, setiap gerakan ada zikirnya, setiap gerakan dibarengi zikir, itu nyaris setan nggak bisa masuk. Setan yang masuk Allahu Akbar, Allahu hamidah, itu setan masuk di situ tuh. Ya. Makanya sholatnya keset, orang cepet banget setan, kenapa? Semuanya orang cepet banget ini, sholat mau setanan, itu dia. Ya, jadi setan khonzab itu ada juga di luar sholat ada. Ya, kadang-kadang kita sholat itu banyak tuh suara bocah, berisik banget, dari mulai sembahyang sampai salam agak berhenti berisiknya. Nah itu dia namanya apa tadi? Yang gangguin sholat? Khonzab. Anehnya begitu assalamualaikum sepi, bener kan? Nah itu dia. Mulai sembahyang aja. Allah, terus ya ngobrol, iya. Assalamualaikum. Rapih berhentinya itu begitu assalamualaikum, diem nggak? Diem. Berarti apa itu? Anak siapa itu? Ya. Gitu ya. Kelas. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa qulna ya karim
اغفر لنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل العلم وأهل الخير وأن تؤملنا يا الله يا مولانا معاملة أهل الخير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Pak Ustadz Zainal Abidin yang telah memberikan pelajaran pada malam hari ini. Dan pelajaran pada malam ini betul-betul memang sangat